Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mufaisal Rohmat. Kami dari kelompok 5. Saya Ibu Siti Amsa dan anggota Ibu Eli Fathia dan Ibu Sriatun. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan tema prinsip perkembangan peserta didik. Analisis berdasarkan prinsip perkembangan peserta didik berlangsung dalam beberapa fase. Perkembangan remaja diawali dari usia anak-anak menuju dewasa. Fase ini meliputi aspek fisik, motorik, sosial, dan emosional. Adanya perbedaan individu, setiap anak mempunyai bakat dan minat yang berbeda. Perkembangan dipengaruhi faktor internal, antara lain rasa ingin tahu dan butuh pengakuan dari teman sebaya. Sedangkan faktor eksternal, pengaruh dari luar, antara lain teman sebaya, metode pembelajaran yang kurang bervariatif. Perkembangan berlangsung secara menyeluruh, artinya perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional harus distimulasi. Akar masalah perkembangan peserta didik: ketidaksesuaian metode pembelajaran, kurangnya literasi digital, faktor perkembangan remaja, kurangnya pendampingan dari orang tua, lingkungan yang kurang mendukung. Dampak terhadap perkembangan sosial, emosional, dan akademik. Dampak positif diantaranya memperluas jaringan pertemanan dan akses informasi. Sedangkan dampak negatifnya mempengaruhi interaksi langsung, kemampuan komunikasi lisan dan empati seseorang atau anak bisa menurun. Dampak akademik mempunyai nilai positif, diantaranya bisa menjadi sumber informasi. Sedangkan dampak negatifnya kurangnya memahami materi secara mendalam. Solusi pembelajaran inovatif sesuai dengan metode berbasis proyek dan masalah. Pembelajaran berbasis teknologi yang terarah, pembelajaran diferensiasi, pengembangan keterampilan hidup dan pengendalian diri, pembelajaran kolaboratif dan aktif. Analisis pengaruh pembelajaran daring terhadap perkembangan psikososial proses peserta didik, sosial, emosional, dan kemandirian. Identifikasi bentuk ketertinggalan perkembangan yang muncul, antara lain keterampilan sosial, regulasi emosi, keterampilan kolaborasi. Program intervensi yang dapat diterapkan di sekolah untuk membantu perkembangan sosial emosional. Tahap pengenalan dan pemantauan, kegiatan pengisian skala kecemasan sosial dan kepercayaan diri. Identifikasi bentuk ketertinggalan perkembangan yang muncul. Yang pertama, keterampilan sosial, regulasi emosi, keterampilan kolaborasi. Kemudian intervensi sekolah untuk membantu psikososial dan kepercayaan diri. Tahap pengenalan dan pemantauan, pembinaan dan pelatihan, tahap penerapan dan pendampingan, serta yang terakhir adalah tahap evaluasi. Kegiatan pembelajaran kolaboratif antara lain berpasangan, pembagian yang jelas, apersepsi, dan yang terakhir adalah proses. Analisis ketimpangan perkembangan akibat latar belakang keluarga. Perkembangan dipengaruhi kematangan dan belajar. Perkembangan dipengaruhi lingkungan. Setiap individu memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan perkembangan antara lain faktor keluarga, faktor individu, dan faktor lingkungan. Strategi pembelajaran diferensiasi yang adil dan inklusif. Diferensiasi atau konten disesuaikan tingkat kesulitan, beragam, dan sumber. Diferensiasi proses atau cara belajar. Kelompok campuran, metode beragam, diferensiasi produk, pemberian tugas yang sama tujuannya, penilaian yang dilihat dari kemajuan masing-masing. Penciptaan suasana kelas, bangun suasana aman, berikan pujian kepada anak. Bentuk dan cara komunikasi, pertemuan berkala, komunikasi harian atau mingguan, kunjungan rumah, pelibatan orang tua, materi pendukung untuk orang tua. Fenomena learning loss, berkurangnya penguasaan materi. Dampak
jangka panjangnya, perkembangan akademik, pondasi pengetahuan lemah, kemampuan berpikir melambat, resiko putus sekolah. Rencana pembelajaran berbasis proyek, tahap pelaksanaannya, identifikasi kebutuhan dan kelompok, penilaian topik proyek, pelaksanaan proyek, refleksi dan apersepsi. Sistem evaluasi yang dapat diterapkan antara lain, evaluasi berkelanjutan dan berjenjang, penilaian berbasis kemajuan diri. Aspek penilaian antara lain bentuk umpan balik, laporan perkembangan, analisis dampak penggunaan media sosial terhadap perkembangan sosial, menjadi penurunan kemampuan empati, perubahan pola interaksi, munculnya perilaku agresif, kurangnya penyelesaian permasalahan. Dampak perkembangan moral, pergeseran nilai kebenaran, hilangnya rasa tanggung jawab, hilangnya norma kesopanan. Terima kasih, demikian dari presentasi kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.